Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami kelompok 2 dari kelas 10 MIPA 3 akan menjelaskan mengenai materi akidah akhlak tentang sifat-sifat Allah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita masuk ke penjelasan materinya. Di sini kami akan membahas beberapa poin tentang bab mengenal sifat-sifat Allah. Yang pertama, pengertian sifat wajib Allah. Yang kedua, macam-macam sifat wajib Allah. Yang ketiga, pengelompokan sifat wajib Allah. Yang keempat, pengertian sifat mustahil Allah. Yang kelima, macam-macam sifat mustahil Allah. Yang keenam, pengertian sifat jaiz Allah. Dan yang terakhir, yakni keutamaan mempelajari sifat-sifat Allah. Nah, pada bab yang pertama ini kita akan membahas pengertian sifat wajib Allah. Nah, apa sih sifat wajib Allah itu? Sifat wajib Allah adalah sifat-sifat yang khusus yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak ada satupun makhluk yang memiliki sifat tersebut. Adanya Allah ini menjadikan salah satu sifat yang melekat pada sifat wajib Allah. Dalam Al-Aqidah As-Sughra yang terkenal dengan judul Al-Barahain Imam As-Sanusi mengatakan, maka di antara sifat wajib bagi Allah Tuhan yang Maha Agung dan yang Maha Perkasa adalah 20 sifat. Pada poin yang kedua, terdapat 20 macam-macam sifat wajib Allah. Yang pertama, wujud yang berarti ada. 2. Qidam, terdahulu. 3. Baqa, kekal. Yang keempat, muhalafatuhu li al-hawadisi, yang berarti berbeda dengan makhluknya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Yang keenam, wahdaniyah, yang berarti esa. Yang ketujuh, kudrat, berkuasa. 8. Irodat, berkehendak. Yang kesembilan, ilmu, mengetahui. Yang kesepuluh, hayat, hidup. Yang ke-11, sama, mendengar. Yang ke-12, basar, yang berarti melihat. Yang ke-13, kalam, yang berarti berfirman. Yang ke-14, qadirun, berkuasa. Yang ke-15, muridun, berkehendak. Yang ke-16, alimun, mengetahui. Dan yang ke-17, hayyan, berarti hidup. Yang ke-18, sami'un, yang berarti mendengar. Yang ke-19, basiron, yang berarti melihat. Dan yang terakhir, mutakalliman, yang berarti berfirman. Pada poin yang ketiga ini membahas tentang pengelompokan sifat-sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah dibagi menjadi 4, yakni nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Yang pertama, nafsiyah. Nafsiyah adalah sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini ada satu, yaitu wujud yang berarti ada. Salbiyah. Salbiyah adalah sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Sifat salbiyah ini ada 5, yakni qidam, baqa, muhalafatulil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyat. Selanjutnya, sifat ma'ani. Ma'ani adalah sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Ia menambah makna kesempurnaan pada zat Allah. Jikapun terdapat sifat-sifat tersebut pada manusia, maka persamaannya hanya pada lahir atau lafal saja, tidak pada hakikat. Yang termasuk sifat ma'ani ada 7, yaitu kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Yang terakhir yakni ma'nawiyah. Ma'nawiyah yaitu kelaziman dari sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyah tidak bisa berdiri sendiri. Sifat ma'nawiyah juga ada 7, yaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, dan kaunuhu mutakalliman. Berbeda dengan sifat wajib Allah, pada poin yang keempat akan menjelaskan tentang sifat mustahil Allah. Sifat mustahil Allah itu apa sih? Sifat mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat-sifat yang bertentangan atau sama sekali tidak dimiliki olehnya. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang maha kuasa. Maka sifat-sifat mustahil ini dianggap tidak sebanding dengan kekuasaan dan keagungannya. Sama halnya seperti sifat wajib Allah yang tadi, Allah juga memiliki 20 macam-macam sifat mustahil, yakni adam, hudus, fana, mumasalatul lil hawadisi,
ihtiyaju li ghairihi, ta'adud, ajizun, karoha, jahlun, mautun, somamun, ama, bakamun, ajizan, karihan, jahilan, mayitan, aswama, akma, dan abkama. Pada poin yang keenam, terdapat pengertian sifat jaiz Allah. Sifat jaiz Allah adalah sifat yang mungkin ada atau sifat yang mungkin tidak ada pada Allah. Dalam kalimat lain, sifat jaiz ini adalah sifat yang bisa melekat pada Allah dan bisa pula tidak melekat pada Allah. Emangnya buat apa sih mengenal dan mempelajari sifat-sifat Allah? Nah, mengenal dan mempelajari sifat-sifat Allah juga ada keutamaannya loh. Yang pertama, untuk mengenal nama-nama Allah sehingga kita mampu untuk mengagungkannya. Yang kedua, untuk menjadikan diri semakin mencintai Allah dan selalu taat padanya. Yang ketiga, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berguna juga untuk menenangkan jiwa dan menenteramkan hati. Yang kelima, mengetahui hukum dan ketentuan dalam Islam. Yang keenam, sebagai motivasi untuk tetap semangat, sabar dalam beribadah. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan jiwa-jiwa disiplin dan juga bertanggung jawab. Nah, sekarang teman-teman semua udah paham kan dengan materi kali ini? Untuk yang masih kurang mengerti, silahkan ajukan pertanyaan setelah ini ya. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih karena telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang disampaikan sebelumnya mampu bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.